Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Kurnianto, NIM 13120029 dan nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran DNA Aidit dalam bidang politik. DNA Aidit atau Dipa Nusantara Aidit lahir di Tanjung Pandan, Belitung 30 Juli 1923. Meninggal di Boyolali, Jawa Tengah 25 November 1966. Pada umur 42 tahun adalah seorang pemimpin senior Partai Komunis Indonesia atau PKI. Lahir dengan nama Ahmad Aidit di Pulau Belitung, ia akrab dipanggil Ahmad oleh orang-orang yang akrab dengannya. Aidit mendapat pendidikan dalam sistem kolonial Belanda. Ia lahir di dalam keluarga yang cukup baik. Pada saat itu tidak miskin tetapi tidak juga kaya. Ayahnya adalah Abdullah Aidit, seorang Bowezen atau kehutanan yang menduduki fungsi sebagai mantra kehutanan. Ibunya bernama Maila yang berasal dari keluarga ningrat di Belitung. Sejak kecil DNA Aidit mempunyai sifat yang keras dan tegas. Dia juga menyenangi bermacam-macam olahraga, baik itu badminton, sepak bola, binaraga, dan tinju. Aidit bersekolah di HIS atau Hollands Inland School. Setelah itu dikirim ke Jakarta untuk melanjutkan sekolah menengah pertamanya di MHS atau Middenstand Handel School. Di Jakarta, Aidit menjadi anggota Pertimu, Persatuan Timur Muda, yang didirikan oleh Mr. Amin Syarifuddin. Selain terjun ke dunia politik, Aidit juga mempunyai beberapa usaha dengan teman-temannya seperti kolportur dan teman jahit. Di tempat jahitnya itulah dia bertemu dengan Khairul Saleh, Adam Malik, dan lain-lain. Saat Jepang memasuki Indonesia, DNA Aidit bersama kelompok pemuda lainnya berjuang melawannya dengan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah ini bertujuan agar rakyat Indonesia tidak terlena dengan kedatangan Jepang. Setelah beberapa lama Jepang di Indonesia, dia berhasil menjadi pegawai putra. Berkat teman-temannya, dia juga terpilih untuk ikut kursus-kursus yang diadakan para pemuda Angkatan Indonesia Baru yang dilaksanakan di Jalan Menteng 31. Di Menteng 31, golongan muda diajar oleh Bung Karno, Bung Hatta, Amir Syarifuddin, Mr. Subarjo, dan Mr. Sunaryo. Setelah merdeka pada tahun 1945, Bung Hatta memperkenankan rakyat Indonesia untuk membuat partai-partai politik. Pada November 1945, PKI muncul kembali dan diketahui oleh Mr. Yusuf. Aidit pun turut bergabung di dalam partai-partai tersebut. Tidak lama setelah itu, kader-kader komunis Indonesia yang dipenjarakan di Australia dipulangkan ke Indonesia. Kader-kader tersebut membawa buku-buku tentang teori Marxisme yang membuat DNA Aidit berkesempatan memperdalam pengetahuannya tentang Marxisme. Di tahun 1948, kedatangan Musso bisa dibilang menggemparkan Indonesia dan PKI, yang khususnya dia membuat suatu jalan baru untuk Indonesia yang dikenal dengan Jalan Baru. Musso melakukan otokritik untuk partainya dan menyuruh semua partai-partai kiri untuk melebur ke dalam PKI. Setelah Musso datang dan menjadi ketua partai, DNA Aidit mendapatkan tugas-tugas di Departemen Pertanian. Aidit merupakan kader yang sangat menyetujui adanya koreksi Musso ini dan bersedia menjalankannya di masa yang akan datang. 3 bulan setelah kedatangan Musso, PKI melakukan pemberontakan yang dikenal dengan pemberontakan Madiun. Pemberontakan tersebut berbahasa ditumpas oleh Kolonel Gatot Subroto dan pimpinannya dihukum mati seperti Musso dan Amir Syarifuddin. Strategi yang Musso lakukan setibanya di Indonesia adalah strategi kiri, karena dia melakukan provokasi terhadap pemerintah lewat pidato-pidato yang rapat besar yang diadakannya di Madiun dan sekitarnya. Setelah pemberontakan Madiun, PKI bisa dibilang mati suri karena dihancurkan tetapi tidak dilarang. Dan Aidit yang selamat pada peristiwa tersebut langsung melarikan diri ke Jakarta dan berusaha membangun kembali PKI. Pengaruh pemikiran DNA Aidit di bidang politik. Bahasa Indonesia mengadakan
bangsa Indonesia mengadakan pemilihan umum yang pertama kali pada tahun 1955. Dalam pemilihan tersebut diikuti oleh banyak kontestan yang terdiri dari partai-partai yang ada pada saat itu. Pemilu paling demokratis tujuannya untuk memilih Majelis Perwakilan Rakyat. Tanggal 24 September 1955 memilih anggota DPR. Pemilu dilanjutkan pada 15 Desember 1955 untuk memilih Dewan Konstituante. Dalam pemilihan itu keluar sebagai besar, yakni berturut-turut PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Akhir dari pemilu 1955 ini menghasilkan Dewan Konstituante yang pertama. Dewan ini bertugas membuat undang-undang. Kerja keras Aidit membuahkan hasil pada pemilu 1955. Kerja keras Aidit, yakni dengan slogan-slogan dan isu-isu tentang tanah, membuat PKI memperoleh suara yang banyak. PKI menempati urutan keempat berkat strategi yang diterapkan oleh Aidit. Di masa tersebut, PKI menjadi partai komunis terbesar di negara non-komunis dan partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Cina. Keberhasilan di pemilu 1955 menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan dalam Kongres PKI kelima berjalan baik. Aidit menggunakan strategi untuk merebut kembali basis-basis PKI dan juga membuat basis-basis baru seiring dengan popularitas PKI yang semakin menanjak. Hanya dalam waktu singkat, semenjak peristiwa Madiun PKI 1948, PKI terbukti mendapatkan perhatian besar. Hal tersebut karena Aidit menerapkan jalan baru yang dipakai PKI untuk mendapatkan banyak dukungan massa. Pada tanggal 29 September 1955, lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya melalui pemilihan umum yang melaksanakan untuk pertama kalinya sejak Indonesia memperoleh kemerdekaan. Hasil pemilihan umum 1 yang diikuti 172 kontestan pemilu 1955, hanya 28 kontestan atau 3 diantaranya perseorangan yang berhasil memperoleh kursi. Jadi menurut saya pemikiran DNA Aidit di bidang politik saya tidak setuju, karena DNA Aidit merupakan tokoh atau anggota dari salah satu partai yang ditentang oleh warga negara Indonesia. Karena Partai Komunis dikenal juga dengan kekejaman terhadap sesama manusia. Namun saya setuju dengan pemikiran DNA Aidit yang diutarakan, karena keberhasilan di pemilu 1955 menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan dalam Kongres PKI kelima berjalan baik. Demikian pendapat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.